Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara kita membuat sebuah aplikasi, yaitu aplikasi kanvas gambar atau kita bisa sebut sebagai duplikat dari aplikasi pen ya yang biasanya ada di komputer kita. Nah, di sini kita akan menggunakan modul punya Python namanya Tkinter. Nanti kita bisa membuat seperti ini ya. Misalnya nih, saya bisa menuliskan berbagai macam di sini. Kemudian saya bisa misalnya di sini ganti warnanya. Oke, saya ganti warnanya misalnya seperti ini. Kemudian bisa juga warna backgroundnya. Contohnya jadi warna biru ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa save. Nah, nanti hasil save-nya itu teman-teman, itu akan menjadi file PNG. Jadi kita tinggal kasih ya teks misalnya hasil underscore gambar. Oke, kemudian kita save. Nah, nanti kita tinggal lihat di bagian sini, di download tadi ya. Nah, di sini sudah ada hasil gambar kita dan formatnya adalah PNG. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuatnya? Oke, saya close dulu ya programnya. Pertama, kita perlu menyiapkan dulu file kosong. Di sini saya memakai namanya appcanvasgambar.py. Itu nama file saya. Selanjutnya, kita akan mengetikkan sebagai berikut ya. Jadi from Tkinter, mohon maaf, di sini saya belum ngasih ini ya. Sebentar, coba kita rename. Oh, mohon maaf, di sini kasih .py. Nah, sekarang kita ketikkan from Tkinter import bintang. Oh ya, teman-teman, kalau misalnya teman-teman menggunakan Python versi terbaru mau kalau nggak salah mulai dari 3.8 ya, sampai yang terbaru itu sudah ada bawaan Tkinter. Jadi kalau misalnya tidak memiliki Tkinter, kalian bisa buka CMD kalian dulu. Nah, pastikan kalian terkoneksi dengan internet ya untuk menginstal modul ini. Jadi ketik di CMD, itu namanya pip install tk. Kemudian kita tunggu sampai instalasinya selesai. Oke, kalau misalnya instalasinya selesai, udah berarti Tkinter sudah terinstall. Nah, selanjutnya ada modul tambahan, kita akan menggunakan namanya Pillow gitu ya. Pillow ini yang nantinya akan mengubah apa yang dimunculkan di canvas menjadi file PNG tadi ya. Jadi gambar kita disimpan menggunakan namanya Pillow. Jadi kita install dulu pip install Pillow. Oke, seperti ini, kemudian enter. Nah, kita tunggu sampai instalasinya selesai. Nanti kalau misalnya sudah selesai, kita tinggal close saja CMD-nya, kita lanjut ke file kita tadi ya, ke script kita. Kemudian, confirm Tkinter import bintang. Nah, selanjutnya tadi ada itu loh, warna tadi ya, from Tkinter import mohon maaf, from Tkinter color chooser. Nah, ini from Tkinter.color chooser baru import namanya as color seperti ini. Oke, ini nanti akan meminta warna untuk warna pena dan warna backgroundnya. Nah, selanjutnya kita tadi ada memunculkan saat kita save gambarnya itu nanti ada yang pemunculan kayak di mana kita mau nge-save-nya. Nah, itu menggunakan from Tkinter import file dialog seperti ini ya. Oke, jadi file dialog ini yang gunain nanti kita mau nyimpennya. Nah, selanjutnya nanti biar bisa dari canvas itu menjadi PNG kita memerlukan pillow. Jadi kita ketikkan from PIL, jadi semuanya di sini kapital ya teman-teman ya. Pil itu kapital semua. Import image, jadi i-nya di sini i-nya saja kapital, kemudian koma image grab seperti ini. Ups, maaf. Image grab. Jadi i-nya di sini kapital dan g-nya di sini kapital. Nah, selanjutnya kita akan buat ya. Misalnya di sini saya kasih sebuah variabel namanya app itu sama dengan tk. Perhatikan ya teman-teman ya. Ups, maaf. T-nya di sini kapital, huruf K-nya kecil. Oke. Kemudian kita kasihin misalnya app title-nya ya. Title-nya itu misalnya canvas. Ups, mohon maaf. Canvas gambar. Kemudian di bawahnya app.mainloop. Buka kurung, tutup kurung. Kita save, kita eksekusi. Nah, nanti kita akan mendapatkan hasil tampilan Windows sebagai berikut. Tapi karena ukurannya saat mulai ini benar-benar kecil banget, kita bisa ubah melalui di sini ya. Jadi kita ketikkan app.geometry.
geometri, buka kurung tutup kurung, tanda petik. Nah, kita masukin misalnya lebarnya itu adalah 600 dikali tingginya yaitu 400. Kita save, kita eksekusi. Nah, sekarang tampilannya seperti tadi ya, luas gitu kan. Tapi di sini kita belum ada istilahnya data apapun. Nah, kita akan mulai membuat ya, di sini saya kasih komentar, yaitu membuat kanvasnya. Jadi kanvas untuk kita menggambar nanti. Yang pertama, saya akan membuat sebuah variabel namanya kanvas, itu sama dengan kanvas. Nah, di sini perhatikan ya, C-nya kapital, sisa hurufnya kecil saja. Kanvas dari di dalamnya kita masukkan F, kemudian BG sama dengan tanda petik. Seperti ini kita masukin nama warnanya yaitu white. Jadi kita akan buat warna backgroundnya di awal itu adalah putih. Kemudian kita akan letakkan canvas.pack, buka kurung tutup kurung. Kita ketikkan fill itu sama dengan tanda petik seperti ini, both, BOTH ya. Kemudian kita expand itu sama dengan 1. Jadi expand-nya itu masuknya benar-benar melebar. Jadi kalau misalnya kita save, kita eksekusi. Nah, di sini ini semua sekarang menjadi canvas gitu ya. Kalau misalnya saya ubah warnanya menjadi black di sini, kita save, kita eksekusi. Nah, teman-teman bisa lihat ya, keseluruhan ini sudah di-fill sama dia dan di-expand gitu ya. Jadi sudah di-fill mau dari X dan Y-nya itu sudah penuh, ya kan? Benar-benar warnanya hitam gitu. Oke, kita balik lagi ke white tadi warnanya. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang namanya menu bar ya. Jadi kan tadi di saya kan ada pilihan untuk nge-save, mau pilih warna atau enggak nge-reset gitu kan. Nah, di sini saya kasih komentar. Nah, di bawah sini saya kasih menu bar seperti ini ya. Kemudian di bawahnya kita akan membuat sebuah variabel namanya menu bar itu sama dengan menu buka kurung tutup kurung. Nah, perhatikan ya. M-nya di sini kapital, sisa hurufnya kecil semua. Kemudian kita masukin add, tear off itu sama dengan false. Sebenarnya untuk yang tear off ini saya lupa dokumentasinya apa, tapi rata-rata untuk yang saya selalu pakai itu selalu saya giniin. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau cari tear off ini apa maksudnya, silahkan baca dokumentasi dari Tekinternya ya. Nah, selanjutnya kita masukin di sini. Jadi kita akan kasih tahu tampilan window kita kalau misalnya kita ini mau membuat menu bar gitu ya. Jadi app.config buka kurung tutup kurung menu itu sama dengan variabel menu bar. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian di bawahnya kita ketikkan menu bar.app. Bukan app ya, tapi add underscore comment buka kurung tutup kurung. Nah, di dalamnya kita masukin label itu sama dengan yang pertama. Kita bisa tuliskan save, oke. Seperti ini. Kemudian kita save, kita eksekusi. Nah, sekarang sudah ada tombol save tapi belum bisa melakukan apapun ya. Jadi kita sekarang mempersiapkan dulu. Ada save, terus ada ada reset, habis itu ada warna. Oke. Jadi sekarang kita tinggal copy yang ini. Kita copy, terus kita taruh di bawahnya, kita paste. Sekarang di sini namanya reset. Nah, sekarang untuk bagian yang warna itu, jadi kita harus membuat sebuah file baru lagi ya. Bukan file. Sebuah variabel baru namanya misalnya file underscore warna, file underscore warna gitu ya. Contohnya itu sama dengan menu buka kurung tutup kurung dari ini sekarang. Jadi bukan app lagi yang kita pakai tapi menu bar ya. Oke, kita masukin di sini menu bar. Oke. Nah, kemudian kita ketikkan menu bar add underscore cascade buka kurung tutup kurung, kita masukin labelnya itu sama dengan tanda petik seperti ini ya, tanda petik warna, nah seperti ini. Terus kita kasihin di sini koma, menunya itu adalah file underscore warna seperti ini. Jadi kalau misalnya kita save dulu, kita eksekusi. Nah, di sini warna ini nanti sudah ada istilahnya kayak tombol drop down-nya gitu ya. Sudah ada pilihannya mau apa nih gitu. Nah, sekarang kita di bawahnya kita akan ketikkan seperti ini. Jadi kita panggil file underscore warna variabel ini ya. Dot sama seperti yang di atasnya add underscore comment.
maksudnya di atas ini ya. Jadi add underscore comment, itu nanti label itu adalah tanda petik pena, terus yang di bawahnya kita tinggal copy saja sih, biar lebih cepat ya. Kita copy, kita paste, yang sini namanya adalah tadi apa? Background ya, background. Nah, seperti ini. Jadi kita save, kita eksekusi. Nah, sekarang kita bisa punya nih, save, reset, warna, ada pilihannya pena, mau tahu background. Nah, sekarang ini nih kan masih belum berfungsi ya. Masih belum bisa kita klik apapun. Jadi pertama kita perlu ngebuat mulai dari mungkin kita mulai dari yang paling gampang dulu ya. Yang paling gampang adalah di bagian kita pilih background ya. Oke, jadi kita akan buat dulu di sini di di apa namanya di atas menu bar ya. Kita buat sebuah fungsi namanya def, habis itu pilih underscore bg buka kurung tutup kurung titik 2. Nah, di bawahnya saya akan membuat sebuah variabel namanya hasil itu sama dengan. Nah, kita akan panggil yang tadi yang sudah kita import ya dari mana sih punyanya Tkinter ini loh. Ascalar. Jadi kita hasil itu sama dengan ascalar buka kurung tutup kurung. Nah, selanjutnya kita masukin title-nya misalnya seperti ini. Itu sama dengan tanda petik pilih warnanya. Kemudian di bawahnya kita bisa ketikkan seperti ini ya. Jadi RGB, hex ini sebenarnya sebuah variabel aja. Kalian bebas kalau misalnya mau buat menjadi lebih kecil atau lebih besar. Tapi kalau di saya mau buatnya lebih besar saja. Itu sama dengan hasil. Nah, nanti hasil ini kalau misalnya kita pilih suatu warna, dia akan memberikan nilai yaitu RGB sama hex. Jadi kita pisahkan dulu. Karena di sini nanti dia di canvas itu dia hanya menerima apa sih namanya? Oke, kita print dulu ya. Kita print nilai hasilnya ini. Oke, biar teman-teman bisa lihat ya. Nah, selanjutnya kita akan masukkan pilih underscore bg ini ke bagian yang di sini nih, yang labelnya background. Kita tinggal tambahin di sampingnya ya. Itu namanya comment, koma. Setelah itu kita tulis comment sama dengan pilih underscore bg. Kita save, kita eksekusi. Nah, kalau misalnya kita klik warna background, anggaplah saya memilih warna di sini. Kita klik OK. Nah, jadi dia akan memberikan pertama ini adalah warna RGB-nya, yang kedua yaitu nilai hex-nya. Oke, nah setahu saya di si canvas ini dia itu hanya menerima hex saja, warna hex gitu ya. Jadi karena dia hanya menerima warna hex, kita bisa ketikkan nantinya ya namanya apa sih? Tadi canvas.config buka kurung tutup kurung terus bg itu sama dengan hex ya, tadi nama variabelnya kan hex. Kita save, kita eksekusi. Oke, sekarang saya mau reset warnanya misalnya jadi warna biru. Oke, tuh warna backgroundnya sudah keubah kan, warna yang lain. Oke, nah sudah berubah. Selanjutnya kita akan membuat istilahnya coret-coretan ya, coret-coretan biar bisa kita memulai gambar gitu kan. Nah, saya taruh di atasnya yang bagian fungsi pilih underscore bg-nya ini. Jadi saya akan membuat fungsi garis. Saya kasih komentar ya, fungsi garis. Ini saya kasih komentar di bawah sini lagi. Fungsi warna background. Nah, di fungsi garis itu kita harus membuat sebuah variabel, yaitu saya buat ya namanya def get underscore x underscore n underscore y. Buka kurung tutup kurung. Nah, di sini kita tulis event. Kenapa pakai event? Karena nanti kita akan melakukan yang namanya binding. Jadi binding di Tkinter ini kalau misalnya kita membuat fungsi, biar misalnya kita mau melakukannya dengan mengklik mouse gitu ya. Nah, kita harus tambahin yang namanya event di sini. Jadi biar tahu kalau ini adalah fungsi binding gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat variabel namanya bukan variabel ya, tapi kita akan sebenarnya variabel ya. Variabel namanya last x sama last y. Di mana last x sama last y ini kita akan buat menjadi global ya. Jadi kita ketik global last x, last y. Nah, seperti ini.
Kemudian kita ketikkan last x, last y itu sama dengan event.x, event.y. Seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat fungsi namanya, anggaplah saya bahasa Inggrisnya, draw smth. Buka kurung tutup kurung. Jadi kita akan melakukan menggambar sesuatu ya berdasarkan dari yang kita udah dapetin di last x sama last y-nya ini. Jadi saat kita ngeklik, nanti kan dia akan mendapatkan value yaitu di mana letak x sama letak y yang kita klik gitu. Oke, selanjutnya di sini kita ketik global dari last x, last y, pena gitu ya. Nah, di sini kita fokus ya. Kita akan buat sebuah variabel namanya x itu sama dengan. Nah, di sini kita akan membuat istilahnya garisnya gitu ya. Jadi canvas dot create underscore line, buka kurung tutup kurung. Nah, di sini kita akan masukkan pertama yaitu last x, last y, event.x, event.y seperti ini. Oke. Terus kita berikan, mohon maaf, sorry. Saya hapus lagi ya. Tadi kan baru buka kurung tutup kurung. Nah, di sini ternyata kita harus masukin buka kurung tutup kurung lagi. Baru kita masukin last x, last y, event.x, event.y. Seperti ini. Oke. Nah, di sini jangan lupa ya, karena kita kan fungsi garisnya ada dua ya. Yang ini pertama dapat x, y-nya dulu. Baru membuat garisnya. Di sini jangan lupa kita kasih event karena kita kan nanti melakukan binding. Oke, nah setelah kita memberikan yang di sini, ini tutup kurung pertamanya, kita kasihin koma. Itu pertama fill sama dengan pena. Oke. Jadi variabel pena. Kemudian kita berikan ketebalannya, koma, width, width-nya itu sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita akan buat last x, last y itu sama dengan event.x, event.y. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya apa sih tadi? Aduh, kok jadi lupa. Tadi itu kita akan ubah. Oh ya, bindingnya. Sekarang kita akan menuju ke bindingnya. Nah, sebelumnya teman-teman pasti akan bertanya ya, tadi pena ini buat apa? Nanti kan kita akan mengubah warna penanya ya. Nah, nanti penanya ini akan berisikan sebuah variabel untuk biar kita tahu, oh kita pengen warnanya penanya ini nanti begini gitu. Oke, jadi kalau misalnya sekarang kita akan fokus untuk ngebinding gitu ya, ngebinding. Jadi kita ketikkan di bawahnya ini ya, di bawahnya fungsi draw something ini canvas dot bind, bind ini, bind buka kurung tutup kurung. Nah, di sini kita ketikkan ya, tanda petik, kemudian tanda lebih kecil dari button. Nah, di sini B-nya kapital ya teman-teman ya, sisa hurufnya kecil saja, strip 1, kemudian tanda lebih besar dari, kemudian setelah tanda petiknya itu kita kasih koma, spasi, kita panggil get underscore x n x underscore n underscore y ya. Kita panggil fungsi dari yang di sini. Nah, selanjutnya di bawahnya kita ketikkan canvas dot bind itu buka kurung tutup kurung tanda petik lebih kecil dari, kemudian kita ketikkan B1 strip motion. Nah, perhatikan ya, M-nya di sini kapital, sisa hurufnya kecil, dan di sini B-nya juga kapital. Kemudian kita kasihin lebih besar dari, koma. Nah, di sini nama fungsi yang draw underscore smth. Nah, sekarang kita save, kita eksekusi. Nah, sekarang kalau misalnya saya mau, mohon maaf, kegedean. Oke, ternyata ada error ya. Coba kita cek. Nama pena is not defined. Nah, pena kenapa nggak di... Oh ya, mohon maaf ya teman-teman ya, saya baru sadar. Kan di sini kan penanya kita nggak kasih tahu ya dia warnanya apa ya. Oke. Di sini
di bagian di bawahnya app geometry ini saya buat sebuah variabel namanya pena, karena kan di sini dipanggil lagi nih pena. Pena itu sama dengan tanda petik warnanya adalah misalnya black. Kita save, kita eksekusi. Nah, sekarang sudah bisa nih kita apa namanya? Ngebuat ya, buat gambar. Tuh. Nah, oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita ganti backgroundnya, sudah aman-aman aja ya. Tuh, aman, aman. Sekarang kita belum bisa kasih tombol reset. Kita akan buat tombol resetnya di sini ya, di atasnya menu bar deh. Dev setter. Tombol reset gitu ya, saya kasih apa namanya komentar biar kita ingat. Terus di sini kita buat namanya dev dari apa namanya? Dev dari hapus, buka kurung tutup kurung, titik 2, nanti kita tulis canvas.delete, buka kurung tutup kurung, tanda petik all, seperti ini. Jadi ini untuk hapus keseluruhannya. Nah, jangan lupa di sini di bagian menu bar.add comment yang labelnya reset itu kita kasih koma, terus kita ketikin di sini komen itu sama dengan hapus. Oke, kita save, kita eksekusi. Saya buat sesuatu, saya reset, hilang. Buat sesuatu, hilang. Oke. Sekarang kita akan fokus ke bagian warna penanya. Jadi untuk warna penanya itu sebenarnya sama aja kayak apa namanya? Fungsi warna background ini. Jadi kita tinggal copy. Oke. Terus di bawah sini saya kasih komentar ya. Fungsi warna pena. Kita paste. Nah, di sini pilih underscore BG-nya saya ganti jadi pilih underscore pena. Kemudian di sini kita hapus. Terus di atasnya ya, kita panggil dulu global dari pena. Jadi kita ngasih tahu kalau warna pena ini akan diubah secara global gitu ya. Nah, di sini pena itu sama dengan variabel hex. Jadi kita save, kita eksekusi. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini sekarang warnanya hitam. Saya klik pena. Oh ya, mohon maaf ya, baru ingat sesuatu. Kita belum kasih fungsinya di komennya ya kan. Nah, di bagian pena ini teman-teman, kita berikan koma, komen, itu sama dengan pilih underscore pena. Kita save, kita eksekusi. Nah, harusnya sudah bisa ya. Warna hitam. Ups, mohon maaf. Kita klik penanya. Warna biru, misalnya seperti ini. Nah, sudah aman ya. Warna yang lain, misalnya warna kuning. Oke, sudah bisa ya. Kemudian warna backgroundnya misalnya saya pengen ubah. Nah, seperti ini. Dan kita reset. Oke, sudah jalan. Nah, sekarang kita belum membuat tombol save-nya. Jadi kita bisa di bawah sini ya, di bawah hapus. Saya kasih enter beberapa kali saja. Saya buat komentar namanya simpan. Nah, di bawahnya kita akan membuat sebuah fungsi namanya def simpan. Buka kurung tutup kurung titik 2. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya file dialog tadi. Jadi data, saya buat variabel yang namanya data. File dialog dot as save as file name ya, as save as file name. Oke. Kemudian kita buka kurung tutup kurung. Nah, di sini kita masukkan nih teksnya yaitu default default extension sama dengan tanda petik .png. Nah, seperti ini. Kemudian kita ketikkan if data titik 2. Jadi kalau misalnya dia tidak memberikan apapun, jadi jangan dilanjut. Nanti akan menyebabkan error. Jadi kita buat kalau misalnya sudah ada sesuatu, ya kan? Nanti kan hasilnya true tuh. If data titik 2. Nah, baru kita buat sebuah variabel. Di sini x itu sama dengan. Nah, sekarang disinilah kita akan nanti memulai menggunakan pillow-nya. Tapi untuk di awal kita belum dapatkan, kita belum menggunakan ya. Jadi ini untuk nentuin apa sih yang kita pelajari di OpenCV itu misalnya di sini. Nilai di sini sama nilai di sini nanti didapetin kan keseluruhan kotaknya. Nah itu. Jadi di sini kita ketikkan variabel app ya, app.info app.winfo underscore root x buka kurung tutup kurung ditambah
canvas.winfo_x buka kurung tutup kurung seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal copy saja, copy, kemudian paste di bawah X-nya ini, kita ganti jadi Y. Kemudian di sini root Y dan di sini underscore Y. Oke. Nah, itu aja yang kita perlu ubah. Nah, sekarang kita membuat yang namanya variabel X1 itu sama dengan X ditambah canvas underscore width buka kurung tutup kurung. Kemudian Y1 itu sama dengan Y ditambah canvas.winfo underscore height. Ya, jadi width sama height-nya. Kemudian baru kita gunakan ya, yang tadi ada di pillow, kita memanggil yang namanya image grab gitu ya. Nah, saya baru sadar di sini kita nggak perlu pakai image ya, tadi saya kelebihan. Jadi yang kita perlukan yaitu image grab saja. Oke, image grab ini gunanya sama kayak ya saya bilang, jadi misalnya kita punya gambar di sini kan, terus ada nah ini loh tampilan misalnya kayak gini kan. Dia tuh perlu tahu poin awal di sini sama poin akhir yang ada di sini gitu loh. X, Y, terus yang di bagian akhir sini adalah X1, Y1 gitu. Jadi di bawahnya kita ketikkan image grab. Nah, perhatikan ya, I-nya kapital, MAGE-nya kecil, setelah itu G-nya kapital, RAB-nya kecil. Buka kurung tutup kurung, kita masuk sorry. Belum buka kurung tutup kurung dulu. Kita berikan dot dulu, titik, grab, buka kurung tutup kurung. Nah, seperti ini. Kemudian kita ketik dot crop, buka kurung tutup kurung. Nah, kemudian kita buat lagi buka kurung tutup kurung lagi, baru kita masukin yaitu X, Y, X1, Y1. Oke, selanjutnya kita masukin di sini ya, di di luarnya cropnya ini dot save dari buka kurung tutup kurung, kita masukin variabel namanya data. Sekarang kita save, kita eksekusi. Saya buat sesuatu di sini, saya ubah warna backgroundnya, saya save. Oh, save-nya, oh ya, kita belum panggil ya fungsi simpannya ini ke dalam komennya, jadi kita perlu di sini, komen itu sama dengan simpan. Kita save, kita eksekusi lagi, kasih gambar deh sembarang saja, warna backgroundnya sembarang juga, misalnya seperti ini, kemudian saya save. Terus saya kasih di sini saya rewrite ya, kita klik yes, dan nantinya kita akan mendapatkan hasil. Nah, sudah dapat nih hasil gambar.png. Saya pengen ubah lagi ya, misalnya di sini saya reset dulu deh. Saya pengen warna penanya menjadi agak gelap kayak gini. Terus warna penanya saya ubah menjadi agak ungu ya. Nah, seperti ini kita save coba ya. Kita rewrite lagi, kita klik yes. Kita minimize. Nah, sudah sama sesuai ya. Udah kesimpan tuh, ya kan? Baik, sekian saja penjelasan saya untuk membuat aplikasi kanvas gambar menggunakan Tkinter. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila channel saya dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, agar channel saya dapat berkembang. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.